Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini di sekitar Xiaoyan, kabut biru dari serbuk spiritual mengurungnya. Sementara posisi Raja Makhluk Penyerap Kehidupan tampaknya telah bergeser ribuan kaki jauhnya. Xiaoyan sedikit mengeringit. Tubuhnya langsung diselimuti oleh 3 lapis api sebelum berubah menjadi cahaya api yang melesat dengan kecepatan tinggi menuju arah Raja Makhluk Penyerap Kehidupan. Pergantian posisi. Kemampuan seperti ini mungkinkah ada hubungannya dengan jiwa virtual? Selama ini semua teknik ruang yang pernah dia temui tidak benar-benar memiliki kemampuan untuk memanipulasi ruang sesungguhnya. Namun kekuatan yang dimiliki Raja Makhluk Penyerap Kehidupan ini jelas melampaui pemahamannya. Dalam sekejap mata, jarak ribuan kaki seolah hanya sebuah ilusi. Di saat yang sama, kedua tangan Xiaoyan terus membentuk segel dan 3 lapis api mulai menyatu dengan dahsyat. Namun sebelum dia sempat sepenuhnya menyatukan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna, tubuhnya tiba-tiba kembali ke titik awal tanpa peringatan apapun. Sial, selama aku mencoba mendekat, tubuhku akan kembali ke tempat semula. Xiaoyan kembali mengaktifkan guntur ekstrim dengan kecepatan penuh dan mencoba sekali lagi mendekati Raja Makhluk Penyerap Kehidupan. Tetapi setiap kali dia merasa sudah mendekati cahaya biru itu, tubuhnya selalu kembali ke posisi semula. Di tangannya Angry Buddha Lotus Flame 3 warna telah terbentuk sempurna, tetapi dia bahkan tidak bisa cukup dekat untuk melepaskannya. Kalau aku tidak bisa mendekat dengan cara yang biasa, bagaimana jika aku menggunakan jiwa virtual? Tanpa ragu, Xiaoyan segera mengaktifkan kekuatan jiwa yang selama ini tersembunyi di dalam tubuhnya. Dalam pandangannya, titik-titik cahaya putih muncul di ruang kosong di sekitarnya. Tampaknya jika dia bisa memusatkan pikirannya, maka dia dapat berpindah ke titik-titik tersebut. Xiaoyan segera memilih titik terdekat dan melangkah ke depan. Kemudian tubuhnya langsung muncul tepat di hadapan Raja Makhluk Penyerap Kehidupan. Kini jarak mereka hanya sekitar 10 kaki. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan segera melepaskan Angry Buddha Lotus Flame ke arah Raja Makhluk Penyerap Kehidupan. Namun di saat yang sama, kekuatan hukum yang kuat tiba-tiba mengintervensi gerakannya dan sebelum dia menyadarinya, tubuhnya sudah kembali ke titik awal. Bukan hanya mendekat ke Raja Makhluk Penyerap Kehidupan yang menyebabkan teleportasi balik ini. Bagaimana jika aku bergerak ke arah lainnya? Saat Xiaoyan masih menganalisis situasi, Raja Makhluk Penyerap Kehidupan tiba-tiba mengangkat sayapnya tinggi ke atas. Sementara itu Angry Buddha Lotus Flame 3 warna yang diciptakannya telah mengembang hingga ribuan kaki dan melepaskan gelombang api yang menghancurkan segalanya di sekitarnya. Api itu bahkan membakar kabut biru yang mengurung mereka. Saat berikutnya pandangan Xiaoyan menjadi lebih jelas. Akhirnya dia melihat 3 sosok di kejauhan. Xiao Yue Liye Beijing dan Feng Xichang. Hati-hati! Feng Xichang langsung berteriak dengan suara yang nyaring. Di kejauhan 2 cahaya biru berkedip, menandakan bahwa serangan Angry Buddha Lotus Flame tadi telah melukai Raja Makhluk Penyerap Kehidupan. Xiaoyan segera membentuk segel di dadanya mengaktifkan teknik rahasianya. Avatar Yuan Shen dan Avatar Jangkrik Emas langsung menyatu dengannya. Dengan guntur ekstrim, dia melesat menuju posisi Xiao Yueli. Namun saat mencapai jarak beberapa ratus kaki, tubuhnya kembali terpental ke titik awal. Jelas semua orang di tempat ini telah terperangkap dalam hukum ruang yang aneh. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba melarikan diri, mereka akan selalu kembali ke titik awal. Teknik ini bahkan lebih kuat dari teknik pemindahan ruang biasa. Apakah ini kemampuan sejati Raja Makhluk Penyerap Kehidupan? Sementara itu Raja Makhluk Penyerap Kehidupan kembali mengepakkan sayapnya. Kali ini membentuk garis lurus sebelum menukik tajam ke bawah.
Dalam sekejap segalanya telah runtuh. Ruang runtuh gunung serta semua yang ada di sekitarnya lenyap menjadi kehampaan. Kemudian kekuatan hukum yang menakutkan menyebar dengan dahsyat. Tubuh fisik Xiaoyan seakan hendak larut dalam kehampaan. Bahkan jiwanya pun terasa ikut hancur bersama ruang yang runtuh. Namun setelah dia menyatu dengan avatar jangkrik emas, kekuatannya hampir mencapai tingkat kelima keabadian para dewa. Tentu saja ini hanyalah kekuatan di permukaan. Dan faktanya, dia tetap bukan lawan bagi kultivator sejati di tingkat yang sama. Di tengah tekanan luar biasa ini, Xiaoyan hanya mengeluarkan sedikit darah dari sudut bibirnya. Namun tidak mengalami cedera serius. Berbeda dengan Feng Xichang dan yang lainnya, mereka terlempar ke belakang dalam keadaan mengenaskan dan tubuh mereka bersimbah dengan darah. Adapun Raja Makhluk Penyerap Kehidupan sosoknya telah menghilang sepenuhnya. Saat berikutnya Xiaoyan segera mengaktifkan formasi besar, menelusuri seluruh bintang ini untuk menemukan jejak Raja Makhluk Penyerap Kehidupan. Saat mencoba bergerak, dia menyadari bahwa begitu Raja Makhluk Penyerap Kehidupan menghilang, kekuatan ruang aneh yang sebelumnya mengurung mereka juga ikut lenyap. Kini dia bisa bergerak bebas tanpa kembali ke titik awal. Dalam sekejap dia muncul di sisi lain bintang ini dengan kecepatan yang luar biasa. Xiaoyan menoleh ke arah Ye Beijing dan Xiao Yueli yang segera menyusul dan berdiri di sisinya. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga berubah menjadi cahaya merah dan terus mengejar Raja Makhluk Penyerap Kehidupan. Sementara itu Feng Xichang dan kedua rekannya masih terbaring dalam kesakitan. Tubuh mereka mengeluarkan uap panas akibat luka yang mereka derita. Bahkan butuh waktu lama bagi mereka untuk bangkit dan duduk bersila mencoba memulihkan diri. Namun begitu Xiaoyan pergi, Feng Xichang tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Tanpa ragu dia membawa kedua rekannya berdiri dan mengeluarkan giok penyamaran. Meski ini tidak kuat lagi, setidaknya masih bisa menyembunyikan keberadaan kita. Dia segera bergumam dan menatap ke langit di mana beberapa cahaya merah melintas dengan cepat. Ling Chuan, ternyata dia masih hidup. Tatapan Feng Xichang menjadi serius, dia tampaknya mengenali sosok di langit itu. Senyum tipis segera terukir di bibirnya saat matanya berkilat penuh perhitungan. Bagus, mereka datang di saat yang tepat. Kita biarkan mereka saling bertarung dan saling melemahkan. Saat itu kita akan mendapatkan keuntungan tanpa perlu turun tangan. Lagi pula Ling Ze dari 9 surga dewa juga pasti sudah mendekati tempat ini. Begitu mereka semua terlibat dalam pertarungan, kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kristal ruang waktu tanpa gangguan apapun. Feng Xichang mengangguk pelan setelah mengatakannya. Orang itu memang menjanjikan untuk membagi sepertiga dari kristal ruang waktu kepada kita. Tetapi aku tidak percaya dia akan menepati janjinya. Dia adalah orang yang kejam dan licik. Jika kita tidak berhati-hati, kita bahkan tidak akan mendapatkan apapun. Dia menatap dua rekannya, Fu Jinghan dan seorang wanita lainnya. Tanpa banyak berpikir, keduanya langsung mengangguk setuju dan sepenuhnya mempercayai rencana Feng Xichang. Kita pulihkan dulu kekuatan kita. Masih terlalu dini untuk membunuh Raja Makhluk Penyerap Kehidupan sekarang. Feng Xichang tetap tenang seolah telah mengatur segalanya. Ketiga orang itu pun kembali duduk bersila untuk menyembuhkan luka mereka. Di sisi lain, Xiaoyan, Ye Beijing, dan Xiao Yueli melesat melewati bintang ini dengan kecepatan tinggi. Dalam perjalanan, mereka kembali bertemu dengan kelompok makhluk ruang waktu. Namun kali ini mereka lebih berhati-hati dengan pengalaman sebelumnya. Mereka memilih untuk bersembunyi hingga kawanan itu pergi sebelum melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian mereka tiba di lokasi Raja Makhluk Penyerap Kehidupan. Namun tempat ini berbeda dari sebelumnya. Di tanah muncul cairan hijau pekat yang mengeluarkan racun. Di udara kabut serbuk biru bercampur dengan gas beracun, sehingga menciptakan atmosfer yang berbahaya. Melihat ini Xiaoyan sedikit mengeringit. Racun murni. Meskipun avatar jangkrik emasnya kebal terhadap racun, namun racun ini jelas bukan sesuatu yang biasa. Untungnya dia memiliki pil penawar racun di dalam tubuhnya, sehingga dia tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun dia bisa menggunakan api untuk mengusir gas beracun,
Namun serbuk biru di udara tidak ikut menghilang. Saat Xiaoyan hendak melangkah ke dalam wilayah beracun itu, tiba-tiba dia menoleh ke atas, kemudian matanya menyipit tajam. Ada seseorang yang datang, ucap Xiaoyan dengan pikiran yang dalam. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Xiao Yueli dan Ye Beijing langsung waspada. Tidak perlu dipikirkan terlalu jauh, ini pasti ada hubungannya dengan Feng Xiqiang. Meskipun Feng Xiqiang tampak ramah dan rendah hati di permukaan, namun orang yang pandai membungkuk seperti itu biasanya menyembunyikan sisi tergelap di dalam hatinya. Xiaoyan sudah lama memperkirakan bahwa Feng Xiqiang tidak akan menyerah begitu saja untuk menguras kekuatan sisa dari Xiaoyan. Feng Xiqiang mencoba mengedipkan matanya sedikit. Walaupun begitu, Xiaoyan tidak akan membiarkan orang-orang ini mewujudkan niat mereka. Tiba-tiba kilat bergemuruh dari langit dan turun bersamaan dengan hujan yang mengalir ke tubuh mereka. Petir demi petir menyambar dari langit tanpa henti dan bertubi-tubi jatuh dari angkasa. Namun semua itu bukan tanpa maksud. Petir itu juga sangat mencolok, seolah-olah sengaja dipertontonkan. Petir ini memang sengaja dilepaskan oleh Xiaoyan untuk menarik perhatian orang lain agar datang ke tempat ini. Sementara itu Xiaoyan bersama dua rekannya mundur ke belakang dan bersembunyi menggunakan teknik menyembunyikan aura. Tak lama kemudian suara desiran angin benar-benar terdengar dari kejauhan. Di tempat sunyi dan tandus ini, petir yang menggelegar tampak sangat mencolok dan sulit untuk tidak menarik perhatian. Dengan sorotan tajam dari mata Xiaoyan, terlihat 4 sosok yang melintas. Pemimpinnya menyapu pandangannya ke sekeliling, tetapi tidak menemukan siapapun. Orang itu tampaknya telah mencapai tingkat ketiga dari keabadian para dewa. Meskipun tidak diketahui berapa inti bumi yang telah dibukanya, namun Xiaoyan bisa merasakan aura kuat yang dipancarkannya. Selain pemimpinnya, 3 lainnya hanya berada di tingkat pertama dari keabadian para dewa. Mereka yang mencapai tingkat ketiga sangat langka. Bahkan di dunia luar, sulit untuk menemukan begitu banyak ahli keabadian para dewa, apalagi di tempat misterius seperti ini. Namun petir Xiaoyan belum berhenti, kilat terus berkedip di langit. Saat keempat orang itu muncul, Xiaoyan langsung menggerakkan pikirannya dan petir langsung mengarah untuk menyerang mereka. Pemimpin mereka menengus dingin, lalu mengangkat tangannya untuk mengusir petir itu sambil berkata, "Minggir." Namun petir itu tidak hancur seperti yang dia harapkan. Justru menyelimuti tubuhnya sepenuhnya. Dia mengira itu hanya petir biasa, tetapi tidak tahu bahwa itu adalah petir pemusnah ilusi milik Xiaoyan. Petir yang mengandung hukum petir. Dalam sekejap petir itu menghantam dan mengguncang jiwanya. Petir macam apa ini? Kenapa bisa membawa hukum? Dia berusaha bersikap tenang, tetapi tubuhnya tanpa sadar terus bergetar. Ye Beijing dan Xiao Yueli yang bersembunyi di balik reruntuhan tak kuasa untuk menahan tawa kecil. Namun suara tawa mereka membuat pemimpin itu curiga dan mulai mencari ke sekeliling. Dengan cepat Ye Beijing dan Xiao Yueli menahan nafas dan kembali diam. Mereka bersembunyi di antara puing-puing bangunan rusak. Tempat ini dipenuhi dengan reruntuhan dan selama tidak ada aura yang terdeteksi, maka keberadaan mereka akan sangat sulit ditemukan. Di saat itu juga terdengar suara angin lainnya dan rombongan kedua telah tiba. Ada 3 orang dalam kelompok ini, namun yang memimpin bukanlah Feng Xiqiang. Itu adalah seseorang yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Orang itu mengenakan jubah elegan dengan mahkota emas di kepalanya. Melihat penampilannya, Xiaoyan langsung teringat akan sesuatu. Apakah mereka berasal dari dunia Dewa 9 Surga? Orang-orang dari dunia Dewa Surga memang memiliki rasa bangga yang khas dan cara berpakaian mereka yang sangat rapi dan mencolok. Saat ini 2 kelompok saling berhadapan. Dari sorot mata yang tidak bersahabat terlihat jelas bahwa mereka tidak saling mengenal. Apa maksud kalian? Apakah ingin merebut harta? Tanya pemimpin dari kelompok pertama dengan nada yang dingin. Kita semua mengandalkan kemampuan masing-masing, tidak ada istilah merebut di sini. Pemuda dari kelompok kedua menjawab dengan nada yang congkak. Suasana antara kedua kelompok pun semakin tegang, seolah-olah bisa meledak menjadi pertempuran. Bagus, kalau begitu kita lihat siapa yang lebih kuat. Selesai berbicara,
Pemuda berjubah emas langsung bergerak dan bergegas ke dalam reruntuhan untuk mencari harta karun tanpa basa-basi. Keempat orang dari kelompok pertama pun tidak mau kalah. Mereka semua buru-buru menyusul takut harta itu direbut lebih dulu. Namun seperti yang dialami Xiaoyan sebelumnya, racun serbuk biru dari Raja Makhluk Penyerap Kehidupan menyebar kembali. Dua kelompok yang baru saja menerobos masuk tanpa terkecuali terperangkap oleh hukum ruangnya. Semua pergerakan mereka dibatasi. Tidak peduli seberapa jauh mereka melangkah, ujung-ujungnya mereka tetap kembali ke tempat semula. Ayah, sekarang adalah waktu yang terbaik untuk menyingkirkan mereka, bisik Xiao Yueli dengan licik. Mumpung mereka semua sedang terperangkap oleh Raja Makhluk Penyerap Kehidupan itu, jika kita menyerang sekarang, ini akan menjadi saat yang paling menguntungkan. Namun Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan pelan. Bagaimanapun membunuh mereka bukanlah tujuan utama. Tujuan sesungguhnya adalah memanfaatkan kekuatan mereka untuk membunuh Raja Makhluk Penyerap Kehidupan. Mereka sudah datang dengan sendirinya dan itu merupakan tambahan tenaga gratis. Kenapa tidak dimanfaatkan saja? Kita tidak perlu terburu-buru. Jika dugaanku benar, orang-orang yang dipersiapkan oleh Feng Xiqiang seharusnya bukan hanya mereka. Xiaoyan terus melepaskan petir dari langit membuat tempat ini menjadi titik paling mencolok di seluruh wilayah. Tak lama kemudian, tiga sosok melintas rendah di udara dan berhati-hati menyelinap masuk ke sebuah bangunan rusak tak jauh dari tempat persembunyian Xiaoyan. Ketiganya tidak lain adalah Feng Xiqiang dan dua wanita yang bersamanya. Namun lokasi persembunyian mereka ternyata sangat dekat dengan posisi Xiaoyan. Walaupun begitu, mereka tetap tidak menyadari kehadiran Xiaoyan. Dengan kekuatan jiwa tingkat alam miliknya, Xiaoyan menyebarkan kekuatan jiwanya ke sekeliling. Selama kekuatan jiwa Feng Xiqiang tidak lebih tinggi darinya, maka mereka tidak akan menyadari apapun. Kemana mereka menghilang? Kenapa di sini bisa ada petir sebesar itu? Feng Xiqiang berkata dengan ekspresi bingung. Namun semua yang dia ucapkan masuk jelas ke telinga Xiaoyan. Di langit hanya terlihat Ling Chuan dan Ling Se. Seharusnya ada 3 tim, tetapi sekarang hanya ada 2 yang muncul. Mungkinkah satu tim lainnya sudah menyadari sesuatu dan memilih mundur atau mereka sedang bersembunyi? Feng Xiqiang menarik nafas panjang, pandangannya mulai menyapu ke sekeliling dengan waspada. Namun jarak pandang mereka terbatas, dan bagian dalam bangunan yang hancur itu gelap gulita. Ada begitu banyak reruntuhan di sini. Bahkan dengan penglihatan biasa, sangat sulit menemukan seseorang jika mereka menggunakan teknik penyembunyian diri. Kalau mereka bersembunyi dengan teknik ilusi atau pengaburan aura, kita benar-benar tidak akan bisa menemukannya. Gumam Feng Xiqiang di dalam hatinya. Tidak bisa begini, ini terlalu berbahaya. Kalau tetap tinggal di sini, kita harus pergi. Setelah berbicara, dia langsung menggerakkan tubuhnya dan hendak membawa kedua wanita itu menjauh dari tempat ini. Namun tepat saat mereka bersiap pergi, terdengar ledakan keras dari kejauhan. Ternyata 2 tim yang dipimpin oleh Ling Chuan dan Ling Se tengah melakukan serangan serentak terhadap Raja Makhluk Penyerap Kehidupan. Mereka bukan orang baru di tempat ini, jadi sudah mengenali kelemahan Raja Makhluk Penyerap Kehidupan dan tahu bagaimana cara menghadapinya. Meskipun Raja Makhluk Penyerap Kehidupan mampu membatasi pergerakan mereka, namun selama mereka menyerang dari jarak cukup jauh, serangan itu tetap bisa melukai raja itu. Raja Makhluk Penyerap Kehidupan memang memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat, tetapi tidak disertai pertahanan yang kokoh. Begitu terkena serangan bertubi-tubi, Raja Makhluk Penyerap Kehidupan langsung menunjukkan reaksi. Saat berikutnya 2 sayap birunya terbuka lebar dan tubuhnya mulai perlahan terangkat. Sepertinya dia hendak benar-benar melarikan diri. Pada saat yang sama, semua sosok di langit memunculkan aura jiwa mereka. Lalu mengaktifkan alat pelindung dengan kekuatan pertahanan tinggi dan salah satunya adalah pelindung berbentuk kubah emas. Feng Xiqiang seperti halnya Xiaoyan sebelumnya, pernah bertarung langsung dengan Raja Makhluk Penyerap Kehidupan. Jadi mereka sudah memperkirakan radius kehancuran dari ledakan ruang yang ditimbulkan raja itu. Untungnya bangunan tempat mereka bersembunyi berada di luar radius tersebut. Jadi kemungkinan besar tidak akan terkena dampaknya secara langsung. Saat ini sayap Raja Makhluk Penyerap Kehidupan mengepak pelan.
Namun sekali kibasan itu turun, ruang di sekitarnya langsung hancur lebur. Kubah emas pelindung yang dibuat dengan susah payah hancur di bawah kekuatan hukum dari sayap itu. Seolah seperti telur yang hancur tanpa perlawanan. Seketika darah menyebar dan menutupi udara, tampaknya semua sosok di langit telah hancur lalu berubah menjadi garis-garis merah yang berterbangan ke segala arah. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share juga ya. Terima kasih udah selalu dukung Mihu. Sampai jumpa.